Ya, hari ini kita mau bahas tentang satu topik, yaitu mengenai memelihara kesatuan roh. Sama-sama kita katakan, memelihara kesatuan roh. Roh di sini bukan roh kita ya, tapi di sini adalah Roh Kudus. Jadi kita mau tinggal diam seperti kata lagu tadi, luar biasa, bahwa kita mau diam di dalam rumah Tuhan, menikmati kasih Tuhan dan berkat Tuhan, karena kita mau Roh Kudus menyatukan kita hari demi hari di dalam gereja Tuhan. Sebelumnya saya menyampaikan juga selamat datang dan selamat mendengarkan bagi Bapak Ibu yang ada di live streaming. Semoga ibadah ini boleh mendatangkan berkat Tuhan buat Bapak Ibu yang mendengarkannya di rumah. Ya, nah saudara, kita akan baca ayat firman Tuhannya di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Terpujilah nama Tuhan. Nah saudara, berbicara tentang kesatuan itu sangat sulit diwujudkan di tengah-tengah dunia ini. Baik di dalam dunia sekuler maupun di dalam gereja Tuhan. Oleh karena itu lewat surat Efesus, Rasul Paulus memperingatkan jemaat Tuhan yang ada di Efesus supaya mereka bersatu. Mereka tidak tercerai-berai, dipisahkan. Karena ada beberapa orang di dalam jemaat Tuhan yang ingin memecah belah jemaat di Efesus. Mereka tidak lagi hidup dengan pengajaran Rasul Paulus, dengan firman Tuhan. Tapi mereka lebih percaya kepada perkataan-perkataan yang bisa saja memecah belah mereka. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan mereka lewat suratnya bagi mereka, khususnya di pasal 4 ini saudara. Ada beberapa hal yang Rasul Paulus ingatkan kepada mereka. Yang pertama, mereka harus hidup berpadanan dengan panggilan mereka. Ya, kita lihat saudara. Ya, apa itu yang dinamakan dengan hidup berpadanan dengan panggilan? Hidup berpadanan dengan panggilanmu berarti menjalani kehidupan yang sesuai dengan tujuan dan identitas yang telah diberikan oleh Tuhan. Itu berarti bahwa kita harus hidup dalam cara yang mencerminkan karakter, nilai, dan ajaran Yesus, serta memenuhi panggilan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah Bapak Ibu, berpadanan itu juga sama arti dengan selaras. Sama, tidak boleh pincang sebelah, harus selaras. Ya, jadi kalau kita hidup berpadanan sesuai dengan panggilan kita, ya memang harusnya seperti itu sesuai dengan panggilan Injil, kata firman Tuhan. Kita lihat ayat firman Tuhannya. Ya, di Efesus 1 ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman
yang timbul dari pemberitaan Injil. Nah saudara, oleh karena itu saudara, Rasul Paulus memang dengan tegas mengatakan kepada jemaat di Efesus supaya mereka harus hidup berpadanan dengan panggilan itu sendiri. Hidup berpadanan selaras dengan Injil yang sudah diberitakan kepada mereka. Supaya mereka bersatu di dalam Tuhan. Tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Kalau mereka mengatakan bahwa mereka adalah jemaat Kristus, mereka adalah orang-orang yang sudah dipanggil, yang mereka harus hidup sesuai dengan panggilan itu. Tidak boleh keluar. Tadi malam ketika saya ikutin datang ke pernikahan semalam anaknya Pak Setiadi, Bro Henry, itu saya satu mobil dengan Fitri dan dia punya saudara. Lalu saudara itu bercerita bahwa dia sering menyupiri orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, lalu dia mengenal Tuhan. Lalu dia katakan begini, hidupnya itu tidak sepadan, tidak sejalan dengan pertobatannya. Bagaimana itu Pak Pendeta katanya? Saya bilang secara umum, setiap orang kalau dia mengatakan dia mengenal Tuhan, Tuhan apapun itu yang dia kenal, harusnya ketika dia mengenal Tuhan, dia harus hidup sesuai dengan panggilan Tuhan itu. Karena kalau orang bilang dia dipanggil Tuhan, berarti dia mau ikut apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Dalam pengertian bahwa orang itu sudah meninggalkan hidup lamanya, lalu orang itu bersekutu dengan Tuhan. Lalu saya katakan kepada dia, kalau orang itu katakan dia sudah bertobat dan hidup baru, tapi yang kamu lihat tidak sepadan dengan apa yang dia katakan bahwa dia sudah mengenal Tuhan, berarti sangat diragukan kesaksiannya. Karena dia katakan bahwa orang itu bersaksi kemana-mana dan dia sempat membawa dia ke berbagai gereja. Nah inilah yang Tuhan inginkan. Kalau kita katakan kita sudah dipanggil Tuhan, ya kita harus benar-benar hidup di dalam Tuhan. Supaya orang bisa melihat buah yang kita hasilkan. Orang bisa melihat bahwa ada sebuah pertobatan yang kita hasilkan. Jadi yang pertama ada beberapa hal yang menyangkut tentang hidup berpadanan ini. Saudara, yang pertama, mengerti apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Dan memahami peran yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara, kita harus benar-benar mengerti apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita dan memahami peran yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus berperan sebagai anak-anak Tuhan. Bukan kita berperan sebagai orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan yang berikutnya adalah hidup dengan menunjukkan nilai-nilai kekristenan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ayat yang kedua tadi, yaitu rendah hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan saling membantu. Nah, kalau kita bicara tentang hidup dengan rendah hati, berarti dengan sadar kita mengakui kelemahan kita. Lawan dari rendah hati adalah tinggi hati. Orang yang rendah hati berarti dia memahami bahwa dia juga punya kekurangan. Jadi dia tidak egois. Dia bisa menerima orang lain dengan sabar, dengan rendah hati, saudara. Yang berikutnya, orang yang rendah hati menunjukkan bahwa orang itu menghargai orang lain. Seringkali dalam gereja Tuhan, kita merasa paling benar sendiri. Orang lain tidak benar, saya yang paling benar. Sehingga dengan sikap merasa benar, itu tidak secara langsung kita sudah merendahkan orang lain. Tidak peduli dengan orang lain. Jadi kalau kita katakan bahwa kita hidup dengan rendah hati, ya kita harus menghargai orang lain. Yang berikutnya, bicara tentang merendahkan hati, itu menerima kritik dan saran dengan baik. Masing-masing bisa koreksi dirinya.
Apakah kita sanggup menerima kritik dan saran? Tapi pada dasarnya, setiap kita paling hebat mengkritik orang lain. Paling bisa kasih masukan kepada orang lain. Paling jago melihat kelemahan orang lain. Tapi ketika diberikan masukan, baru berupa masukan saja, dengan berbagai alasan mempertahankan argumennya, mempertahankan kebenarannya. Sehingga terjadilah perdebatan yang tidak penting di dalam pembicaraan-pembicaraan kita. Benar atau salah? Halo? Benar atau salah? Ya. Jadi saudara, memang kalau kita mengatakan bahwa kita ini mau hidup dengan rendah hati, ya kalau dikritik ya terimalah dengan kerendahan hati. Supaya kita bisa mengerti, berarti yang tadi kurang tepat, yang tadi kurang benar, yang tadi kurang pas. Sehingga ke depan saya harus lebih baik lagi. Jadi kritik itu baik untuk kita saudara. Karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Yang bisa menilai diri kita sendiri itu adalah orang lain. Jadi kalau ada masukan, ada kritik sekalipun, ya kita harus sanggup menerimanya. Sepakat? Supaya kita menjadi lebih satu di dalam Roh Kudus. Yang berikutnya, kalau kita katakan bahwa kita memiliki karakter Kristus, bahwa kita harus hidup dengan lemah lembut. Sama-sama katakan, dengan lemah lembut seperti ayat 2 tadi ya. Nah, kalau berbicara tentang lemah lembut, ada beberapa poin yang saya coba gali. Yang pertama, menunjukkan kasih dan empati kepada orang lain. Orang yang hidup dengan lemah lembut itu dia menunjukkan kasih dan empati. Tidak main tabrak. Tidak main asal bunyi. Tapi dia berempati. Dia memiliki kasih kepada orang itu, dia berempati. Orang lagi cerita ya dengar saudara. Kalau kita mengkonseling orang, kita bertanya, terus orang lagi menjawab, terus kita lihat ke sana, orangnya di depan, kita lihat ke kiri, kita lagi sibuk, itu namanya tidak berempati saudara. Orang yang berempati itu dia sabar mendengarkan keluhan orang lain. Dia sabar mendengarkan cerita orang lain. Saudara, karena dengan mendengarkan cerita, orang itu melepaskan unek-uneknya. Ya, dengarkan saja. Cara konseling terbaik bukan saudara mengkhotbahkan orang. Cara konseling terbaik bukan saudara menunjukkan nilai kepintaran saudara dengan berbagai logika saudara. Tidak, dia tidak butuh itu saudara. Dia lagi datang dengan masalahnya, dia butuh kita mendengarkan masalahnya. Dia butuh kita mendengarkan cerita seluruhnya dari dia. Jadi kalau kita merasa empati kepada orang lain, kita harus mendengarkan dengan empati juga. Dia waktu bicara, ketika kita mendengarnya, kita mendengar dengan serius, dengan empati saudara. Kita masuk dalam ceritanya, kita masuk di dalam pengalamannya. Kita merasakan apa yang dia rasakan. Sehingga dia merasa diterima. Dia merasa didengar. Dan ketika hal itu dilakukan, tanpa kita jawab pun dia sudah merasa lega. Kadang kami pergi ke berbagai pelayanan, lalu kami bikin kelompok, saya sering lihat teman-teman kami, ketika bagi kelompok saya udah kasih pertanyaan. Misalnya, apa yang kamu dapat dari khotbah tadi? Apa yang kamu terima dari khotbah tadi? Tolong ceritakan. Berkat apa yang kamu dapat? Yang saya lihat, pemimpin-pemimpin kelompoknya itu bukannya ikutin bertanya supaya mereka menjawab, masing-masing orang, misalnya satu kelompok 5 orang, saya selalu katakan bahwa dengarkan mereka semuanya, jangan satu orang, tapi dengarkan keluh kesah mereka. Tapi yang terjadi, mereka khotbahin mereka dengan pengalaman mereka. Akhirnya setiap kali saya adakan seperti itu bagi kelompok, saya selalu memperingatkan
bertanya dan mereka menjawab. Lalu Anda kunci dengan balik memberikan statement sedikit saja. Jangan banyak, sesuai dengan keluhan mereka. Supaya dalam satu kelompok itu misalnya ada 5 orang, 5-5-nya bisa terjawab. Keluhan mereka, persoalan mereka bisa dijawab dengan pas. Ya, karena mereka lagi mau memberikan keluh kesah mereka apa yang mereka dapat lewat firman Tuhan. Itu namanya mendengar dengan empati. Yang kedua, menghindari konflik dan pertengkaran. Karena kalau kita hidup dengan lemah lembut, berarti kita menghindari konflik. Karena konflik itu terjadi karena kita sama-sama ngegas. Bahasa sekarang, you gas, gua gas, ya kan? Akhirnya kita nggak dapat titik temu. Yang ada ribut, saudara. Ini kita sama-sama belajar ya. Saya pun belajar, kita semua belajar. Bahwa kalau kita mau hidup dengan karakter Kristus, supaya kita tetap satu di dalam Roh Kudus, memang kita harus sabar, saudara. Amin. Ya, kita harus menghindari konflik itu sendiri, supaya kita bisa tetap terjaga kesatuan. Yang berikutnya, menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Kalau saudara hidup dengan lemah lembut, model seperti saya belajar sampai hari ini, saudara. Susah sekali hidup lemah lembut. Karena saya terbentuk dengan budaya yang ceplas-ceplos, nggak mikir orang tersinggung atau tidak, ngomong aja, saudara, orang pikir kita lagi ribut. Ya, baru ngomong aja, padahal kita lagi ngomong baik-baik. Untuk menyesuaikan karakter seperti itu, ya kita harus belajar. Kalau saya ke Jawa Timur, kebetulan ada famili saya tinggal di Jember, saya kalau dengar dia ngomong, dia bukan orang Ambon rupanya. Padahal itu om saya, masih famili dekat. Dia kalau ngomong halus sekali. Dia seorang militer, saudara. Tapi kalau dia ngomong halus, tapi kalau dia ngomong, gue bedil lu. Jadi ngomong halus, tapi katanya, dia kalau ngomong gue bedil lu, itu baru orang-orang itu kaget. Ternyata bisa kasar juga bapak ini kan. Nah seperti itu. Jadi memang kelemah lembutan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan persekutuan orang percaya. Dibutuhkan dalam kesatuan kita di dalam gereja Tuhan. Supaya apa, saudara? Yang tadi kita menjadi teladan. Amin. Yang berikutnya, poin yang berikutnya, karakter Kristus itu juga bicara tentang kesabaran. Ada beberapa poin yang saya angkat. Orang yang sabar itu, saudara, menghadapi tantangan dan kesulitan dengan baik. Kalau ada tantangan, orang saudara dilihat sabar. Nah saya ini tipe yang bukan sabar punya. Saya kalau dengar begitu ya, cepat merespon. Nah ini paling bahaya. Tidak sabar untuk berpikir. Jadi kesabaran itu penting. Mikir dulu baru ngomong. Ini kadang-kadang saya belum mikir udah ngomong. Salah, pasti salah. Dan itu bisa terjadi. Makanya kita mau belajar. Ada amin? Kita mau belajar supaya kita bisa sabar dalam menghadapi kesulitan. Yang berikutnya kalau kita bicara tentang sabar, kita menunggu jawaban Tuhan dengan percaya. Dalam setiap persoalan hidup kita, seringkali kalau kita berdoa, kalau Tuhan gak jawab-jawab, lalu kita kecewa, kita gak masuk, kita gak mau datang lagi ke gereja. Kamu bicara tentang kebaikan Tuhan, tapi saya gak sembuh-sembuh. Kamu bicara tentang kebaikan Tuhan, hidup saya gak berubah. Ekonomi saya terpuruk terus. Kamu bicara tentang kasih Tuhan, tapi kelihatan Tuhan gak pernah mendengarkan saya. Tetapi sama seperti Abraham, dia sabar. Karena dia percaya janji Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan dari 75 sampai 100 tahun, jadi ada jarak 25 tahun. Ada di sini yang sudah berdoa 25 tahun? Halo? Baru berdoa 2 hari aja, kayaknya dia paling hebat. Kayaknya dia udah paling rohani, jadi Tuhan mesti jawab dia sudah. Abraham berdoa 25 tahun, menunggu janji Tuhan 25 tahun. Tapi dia tetap sabar. Walaupun hampir-hampir dia tidak percaya. Tapi ketika Tuhan datang lagi mengingatkan janji itu, dia percaya, saudara. Jadi baca firman Tuhan itu penting.
Kadang-kadang kita udah lupa dengan firman-firman itu, saudara. Tetapi ketika kita baca firman Tuhan, Tuhan ingatkan bahwa tetap sabar, menanti jawaban Tuhan. Amin. Saya tidak tahu pergumulan saudara apa, tapi nantikan jawaban Tuhan. Sabar menanti jawaban Tuhan. Yang berikutnya, orang yang sabar adalah menghindari keputusan yang spontan atau impulsif. Saya orang yang tadi saya katakan saya kurang tenang, saya selalu spontan. Kadang-kadang kita sampaikan hal baik tanpa kita mikir nih, ini hal baik ini baik gak buat orang-orang yang di sana? Baik gak buat mereka dengar? Bisa jadi ketika kita sampaikan hal menurut kita baik, tapi menurut mereka berbahaya. Nah, perlu kita sabar supaya jangan kita menyampaikannya dengan tergesa-gesa. Mikir dulu, saudara. Ya, yang berikutnya, saudara, kasih dalam hal saling membantu. Supaya lebih mengeratkan kesatuan kita butuh kasih. Garis bawahi dalam hal saling membantu. Jadi saudara, ada beberapa poin juga yang saya sampaikan. Yang pertama, membantu orang lain dalam kebutuhan mereka. Paling tidak, kebutuhan manusia yang paling pokok adalah perhatian. Hal yang membuat orang itu betah dengan kita, mau tinggal tetap bersekutu dengan kita, bersatu dengan kita, perhatian. Saya punya seorang teman, dia pemimpin salah satu pelayanan. Kelihatannya itu mobilan simpel juga enggak, dia butuh pengorbanan juga sebenarnya. Kalau semua kita dalam tim itu, dia tahu tuh tanggal-tanggal ulang tahunnya. Nanti kita mau rayakan ya ulang tahun kita nanti hari ini. Jadi dia catat semua. Setiap orang yang berulang tahun, dia ucapkan, dia kasih selamat ulang tahun, dan dia beli kue, saudara. Kalau saya hitung-hitung, kalau setiap bulan ada beberapa orang saja, berarti luar biasa dia punya pengeluaran. Jadi kalau bicara tentang kasih kita kepada orang lain, ya harus ada juga kita punya action. Ada pengorbanan di sana. Kalau kita tidak bisa berikan dia sesuatu, berikan dia pendampingan. Tanya kabarnya, kasih selamat buat dia, kasih support buat dia. Itu yang dipentingkan, saudara. Karena kebutuhan dasar manusia itu perhatian, saudara. Banyak orang yang keluarganya bercerai karena kurangnya perhatian antara satu dengan yang lainnya. Suaminya sibuk sendiri, istrinya sibuk sendiri, anaknya sibuk sendiri, akhirnya anak juga liar, saudara. Tidak merasakan ada kasih di dalam keluarga. Amin. Nah, saudara, kalau bicara tentang saling membantu juga, kita akan dipakai Tuhan dengan sumber daya kita masing-masing. Apa yang menjadi kelebihan kita? Ada orang yang dikasih kelebihan untuk menasihati. Ada orang yang dikasih kelebihan untuk saling memperhatikan satu dengan lainnya. Ada orang juga dikasih kelebihan untuk memimpin. Jadi kita semua dikasih karunia-karunia, itu namanya karunia motivasi. Ada 7 karunia motivasi kalau saudara nanti pelajari. Seperti itulah kalau kita mau hidup dengan saling membantu. Kalau kita tidak bisa melakukan ini, jangan harap ada kesatuan roh di dalam gereja Tuhan. Amin. Yang kedua, bicara tentang kesatuan roh, kita ini satu tubuh Kristus. Sama-sama katakan, kita ini satu tubuh Kristus. Nah, saudara, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikianlah pula Kristus. Jadi saudara, untuk memelihara kesatuan roh kita harus sadar bahwa kita ini satu tubuh. Tadi katakan bahwa kita ini adalah satu tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggotanya. Saudara, masing-masing kita ini punya peran masing-masing. Tangan punya peran sendiri, kaki punya peran sendiri,
mata punya peran sendiri, kuping punya peran sendiri, mulut punya peran sendiri, masing-masing panca indera punya peran sendiri. Itulah tubuh. Tidak bisa tangan katakan kepada kaki, oh kamu kurang dipakai, saya yang lebih dipakai. Tidak bisa juga kuping katakan kepada mulut, bahwa saya lebih dipakai, kamu tidak dipakai. Begitupun sebaliknya. Bahkan hal yang paling kecil, itu pun yang sangat berguna di dalam tubuh Kristus. Jadi memang saudara, bicara tentang kesatuan itu penting di dalam tubuh Kristus. Supaya kita bisa saling melayani satu dengan lainnya. Yang lain menganggap yang satu lebih penting, bukan lebih tidak penting. Kalau kita mempunyai pemikiran bahwa dia lebih penting, itu membuat kita lebih semakin hari semakin mengerti posisi kita masing-masing. Jadi yang lain menganggap yang lain lebih penting. Bukan kita yang lebih penting, saudara. Karena tanpa dia juga kita nggak jalan. Tanpa dia juga tubuh itu tidak sempurna. Bisa dibayangin nggak kalau tangan katakan kepada kaki kamu tidak berguna, terus kaki lepaskan kakinya dari tubuh ini? Apakah tangan bisa mengerjakan yang lain? Mengambil sesuatu yang lebih jauh? Harus ada kaki, saudara. Jadi semuanya penting, bahkan lebih penting, menganggap yang lain lebih penting. Jadi mulai dari hari ini, saudara, semua kita, masing-masing kita, sangat penting di dalam tubuh Kristus. Yang berikutnya, saudara, yang ketiga, bicara tentang memelihara kesatuan roh, kita memiliki yang namanya satu roh. Sama-sama katakan, satu roh, yaitu Roh Kudus, saudara. Ya, dalam 1 Korintus 12 ayat 11-13 dikatakan begini. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sebab dalam satu roh kita semua baik Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, tetapi dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah saudara, kalau kita mengerti bahwa kita harus menjadi satu di dalam roh, berarti roh yang satu mengajarkan hal yang sama bagi kita semua. Jadi pengertiannya pun harus tepat, harus benar. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus, berarti kita juga akan sama-sama dibuat mengerti kehendak roh itu kepada kita. Nah, yang Roh Kudus inginkan bagi kita, bahwa kita diberikan talenta dan karunia. Talenta itu diberikan ketika kita lahir, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Kita semua diberikan roh, mau percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, Allah yang satu, Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, roh yang satu itu, dia memberikan kasihnya kepada semua orang. Itu bicara tentang talenta. Jadi kalau kita periksa diri kita punya talenta. Namun ketika kita bertobat, talenta itu dipakai Tuhan dan ada ditambahkan yang namanya karunia. Karunia itu hanya bisa didapat ketika orang itu sungguh-sungguh percaya lahir baru di dalam Tuhan. Karena karunia itu, saudara, diberikan oleh Roh Kudus. Jadi orang yang tidak mengenal Roh Kudus, dia tidak mendapat karunia itu. Itu bedanya. Jadi talenta itu bisa diberikan kepada semua orang, tapi karunia itu tidak semua. Jadi berbahagialah kita yang diberikan karunia, berbahagialah kita yang tinggal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus akan memberikan kita karunia, ditambahkan bagi kita, supaya kita lebih giat dalam pelayanan Tuhan. Misalnya, orang luar tidak mengerti tentang namanya penglihatan. Ya, mereka juga tidak bisa mengerti tentang mimpi-mimpi. Yang mereka mengerti, saudara, itu yang namanya ramalan. Jadi ramalan itu menurut prediksi-prediksi mereka. Tapi bagi anak-anak Tuhan, mereka bisa bernubuat, itu datang dari Tuhan. Mereka menyampaikan suara Tuhan, itu dari Tuhan. Jadi karunia itu kita dapat dengan kita ada di dalam satu roh itu, saudara.
Kita bisa mendapat karunia-karunia itu. Orang luar tidak mengerti tentang karunia penglihatan. Karunia mendengar suara Tuhan, mereka tidak mengerti. Tapi bagi kita mengerti. Nah oleh karena itu saudara, kita belajar peka terhadap suara Tuhan. Kita belajar peka terhadap suara Roh Kudus. Karena semakin kita mau belajar kepekaan kita kepada suara Tuhan, suara Roh Kudus, kita akan semakin mengerti kesatuan itu sendiri. Kita akan semakin hidup dengan kesatuan dan mempererat kesatuan itu sendiri. Dengan apa? Dengan kita mau mendengar suara Tuhan. Itu contoh-contoh saudara, karunia-karunia Roh Kudus kepada kita. Dan ada karunia-karunia yang lainnya. Ada yang bisa berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ada karunia kesembuhan, untuk orang tahu bahwa ada Yesus yang hidup. Ada karunia mujizat, sama seperti yang Musa lakukan. Dan seperti rasul-rasul lakukan, bisa membangkitkan orang mati. Nah karunia-karunia ini saudara, ini akan menyertai kita dalam pelayanan kita. Yang berikutnya adalah kita hidup dalam satu pengharapan. Jadi bagaimana cara memelihara kesatuan roh? Kita hidup dengan satu pengharapan. Roma 5 ayat 4 dan 5. Roma 5 ayat 4 dan 5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara, orang yang berpengharapan itu orang yang sudah matang. Sama-sama katakan, yang sudah matang. Orang yang sudah dewasa di dalam imannya. Mengapa? Karena dia sudah hidup dengan ketekunan hari demi hari. Ketika dia mulai berjalan di dalam Tuhan, di dalam imannya, dia bertekun di dalam imannya. Sehingga ketekunannya itu dikatakan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, tahan ujian. Tuhan memberikan waktu kepada Abraham sehingga waktu itulah yang membuat dia bertekun. Sehingga ketika dia terus tekun mendengarkan suara Tuhan, tekun berharap, dalam pengharapannya itu, disitulah ketika Tuhan berikan dia anak, dan anak yang dijanjikan itu, yang diberikan itu sebuah pengharapan dalam hidupnya, yang akan menghasilkan satu bangsa yang besar, jumlahnya itu tidak terhitung menurut firman Tuhan, seperti pasir di laut. Tiba-tiba Tuhan ingin mengambil anak itu. Nah, ketika Tuhan meminta untuk mempersembahkan Ishak anaknya, dia dengan berani memberikan. Karena dia tahu, kalaupun Ishak mati, Tuhan akan membangkitkan generasi yang baru. Amin. Tuhan akan memberikan dia anak yang baru. Karena dia percaya kepada janji Tuhan. Dia punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Karena dasar pengharapan itu adalah Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jangan-jangan ini gak dihafal nih teman-teman ini. Bapak Ibu, seluruh jemaat Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita jadi dasar dari pengharapan adalah Kristus. Jadi iman kita itu kepada Kristus. Dasar iman kita adalah Injil Kristus, firman Kristus. Kalau Kristus katakan akan mendapatkan sesuatu yang baru, pasti kita dapat. Kalau Kristus katakan kamu akan mempunyai anak, pasti kamu dapat. Karena dasar kepercayaan itu adalah firman Tuhan, perkataan Allah itu sendiri, Kristus itu sendiri. Saudara tidak temukan hal seperti ini di luar sana. Hanya di dalam iman kita kepada Kristus. Orang banyak percaya kepada Tuhan, tapi mereka tidak tahu dasar pengharapan mereka itu siapa. Tapi kita jelas, dasar iman kita, dasar pengharapan kita adalah Kristus. Karena dia
adalah batu penjuru itu sendiri. Jadi dia mendasari semua perkataannya. Semua perkataan firman itu didasari oleh Kristus dan pengorbanannya bagi kita. Kalau tidak tanpa dasar yang kuat, kita tidak memiliki pengharapan. Pengharapan itu akan goyah dan hancur. Tapi puji Tuhan, Kristus adalah batu pertama, batu penjuru. Sesudah itu baru nabi, rasul, dan hari ini kita. Jadi dasar dari satu pengharapan yang besar adalah Kristus itu sendiri. Katakan amin. Ya, saudara. Yang terakhir nih, saudara. Yang berikutnya adalah kalau kita bicara tentang memelihara kesatuan roh, satu Tuhan, kita harus percaya bahwa kita ini satu Tuhan dan satu iman. Sama-sama. Satu Tuhan dan satu iman. Jadi kesatuan roh itu harus didasarkan dengan satu Tuhan dan satu iman. Tadi saya sudah katakan bahwa kita punya pengharapan yaitu Kristus. Kita satu iman. Kita lihat ayatnya ya. Mengapa kita harus punya satu Tuhan dan satu iman? Efesus 4 ayat 13-14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi hal yang paling mendasar kita harus tahu bahwa dasar persekutuan kita itu adalah kita memiliki satu Tuhan yang esa yang benar yaitu Kristus Yesus Tuhan. Dialah dasar iman kita tadi yang sudah saya jelaskan. Sehingga apa? Kita menjadi dewasa. Orang yang menjadi dewasa adalah orang yang bertumbuh di dalam imannya hari lepas hari. Bagaimana saudara mau bertumbuh kalau ke gereja aja sebulan sekali? Bagaimana saudara mau bertumbuh kalau kita hanya ke gereja saja? Itu pun sebulan sekali atau 6 bulan sekali, seperti saya dulu setahun sekali, itu pun kalau ingat. Tapi kalau kita mau bertumbuh untuk pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya kita mesti sadar bahwa persekutuan itu penting. Supaya ada di sana ada pengajaran. Orang tidak mungkin bertumbuh tanpa mendengarkan pengajaran. Makanya di dalam perintah Tuhan itu terakhir itu, dan ajarkanlah mereka. Kalau mau bertumbuh ya harus sering-sering berkumpul. Harus sering-sering kita ikutin ibadah. Supaya saudara, dengan seringnya kita, dengan senantiasa, dengan tekun kita beribadah, dengan setia kita datang beribadah, kita akan lebih mengerti tentang pengetahuan iman kita yang menimbulkan kedewasaan iman di dalam Tuhan. Supaya kita semakin menuju kepada arah kepenuhan Kristus. Tujuan hidup kita, tubuh Kristus, kesatuan kita, supaya kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Sudah tidak ada hal yang lain. Bukan serupa dengan doktrin gereja kita, bukan serupa dengan gembala kita, tapi kita semakin serupa dengan Kristus. Gembala, tim pastoral, pengkhotbah yang datang ke sini hanya menyampaikan firman. Kami semua, mereka semua, para pembicara, para pengkhotbah, mereka tidak bisa mengubah saudara. Yang sanggup mengubah kita, yang sanggup menyatukan kita hanyalah firman Tuhan. Semua kita hanyalah alat untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja keluarga Kristus. Oleh karena itu mari semakin giat kita bersatu di dalam Tuhan, supaya kita mengalami yang namanya kedewasaan di dalam Tuhan. Supaya kita mengalami tingkat pertumbuhan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kemarin khotbah saya yang lalu,
Ada gambar tubuh Kristus lalu Kristus sebagai kepalanya. Itulah tujuan kita. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Supaya kita lebih peduli, kita lebih care. Karena itu bukti bahwa kita menjadi satu di dalam roh. Kalau kita katakan kita mau menjadi satu di dalam roh, tapi kita tidak peduli dengan satu yang lainnya, itu tidak mungkin kepenuhan itu terjadi, kesatuan itu terjadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita belajar satu hal, yaitu memelihara kesatuan roh. Mari kita berdoa.